So today we are going to continue our structure lesson. So we have been on the skill 6, ya, skill 6, yaitu about adjective clause. Apa aja sih yang kata hubung atau conjunction yang digunakan dalam adjective clause? And we had a homework yesterday. Before, maybe I'm going to review a bit about our lesson. So yesterday we were learning about adjective clause. As I told you yesterday, we had two kinds of conjunctions in this adjective clause. First, we have RPS or relative pronoun as subject, which has the conjunction who, which, and that, ya. And who, which, dan that, conjunction ini pasti akan diikuti oleh kata kerja atau verb karena posisinya adalah sebagai subjek. Dan kata benda yang dijelaskan pun juga berbeda conjunctionnya. Who itu digunakan untuk kata benda berupa manusia, which itu untuk benda mati, dan that itu untuk keduanya. Misalkan, for example, contoh, the boy who gives me flower is my boyfriend. Laki-laki yang memberikanku bunga itu adalah pacarku. So which means this conjunction who is a subject. So after who should be followed by verb. Dan juga the noun is a human. So we use the conjunction who instead of which or that. And then kita punya RPO, conjunction yang kedua, yaitu O-nya ini adalah objek. Dan conjunction-nya juga ada 3 saja, yaitu ada whom, which, dan juga that. Ada whom, which, dan that. Dan conjunction ini itu terletak setelah noun atau kata benda juga. Tapi catatannya adalah kalau tadi yang RPS itu setelah conjunction itu verb, kalau yang RPO setelah conjunction itu adalah subjek, kayak gitu. Nah, it's also same like the previous conjunction, so it means like RPO or relative pronoun of object. We have also 3 kinds of conjunctions. We have whom, which, and that. Whom is used for the noun human, and which is used for things or items, and that is for both. Contohnya misalkan the boy whom I give flower is my boyfriend. Laki-laki yang aku beri bunga itu adalah pacarku. So conjunction whom itu digunakan untuk kata benda yaitu boy ya atau manusia ya kan. Dan setelah whom itu wajib subjek yaitu I. So the problem is sometimes how we know which dan that. Karena which dan that ini dua-duanya dipakai untuk RPS iya, untuk RPO iya. How could we know that this conjunction which and that itu digunakan untuk RPS atau dia digunakan untuk RPO? Nah, kalau dalam hal ini kita perlu tahu arti ya. Satu-satunya pertanyaan yang mungkin kita perlu tahu cari artinya itu adalah adjective clause. Oke, nah terus kita juga punya kemarin saya kasih tahu bahwa untuk yang RPS menggunakan who itu atau which atau that ya kan, itu bisa berubah dari adjective clause menjadi adjektif biasa. Yaitu dengan cara hilangkan conjunction-nya ya kan, kalau setelah conjunction langsung verb, maka hilangkan conjunction-nya dan ganti verb-nya setelahnya menjadi verb ing. Contohnya misalkan the boy who gives me flower is my boyfriend, itu bisa menjadi the boy giving me flower is my boyfriend. Jadi conjunction-nya hilang, verb-nya berubah menjadi verb ing. Terus adapun bentuk yang kedua, ketika setelah conjunction-nya itu adalah to be auxiliary, maka kita bisa hilangkan conjunction dan to be-nya saja. Habis itu biarkan kata kerjanya setelahnya. Misalkan contohnya adalah the boy who is given by me flower is my boyfriend, menjadi the boy given by me flower is my boyfriend. Laki-laki yang diberikan olehku bunga adalah pacarku. Nah, itu sama aja. Berarti who is-nya tinggal dihilangkan aja. Menjadi the boy given by me flower is my boyfriend. Dan ini itu sama dengan skill 3 yang kita pernah belajar verb ing dan verb 3 yang berubah fungsi menjadi adjektif. Itu asal mulanya adalah dari kalimat adjective clause ini. Seperti itu. Kita lanjut ke PR ya. To the homework. Ya, nomor 1, number 1.
Jawabannya apa teman-teman? Correct or incorrect? Correct, Miss. Oke, kita lihat correct. Subjeknya apa? Subjeknya di situ the professor. Oke, subjek yang pertama yaitu I, ya kan Mbak? Verbnya yang pertama finish. Betul. Nah, kita tetap harus berhitung. Kita harus berhitung kata kerjanya harus ada dua ya, harus ada dua verb. Terus konjungsinya apa di situ? Kita lihat. Suaraku masuk nggak? Masuk kok, Mas. Yes, masuk. Masuk kok suaranya. Oke. Sebelum whom, ya sebelum whom, itu kira-kira bendanya manusia atau benda mati? Teman-teman. Sebelum benda mati. Sebelum whom itu bendanya manusia atau benda mati? Manusia. Kalau novel itu kira-kira apa novel? Oh, buku. Iya. Masa pakai whom? Berarti jawabannya apa? Iya dong, jawabannya incorrect dong, teman-teman. Jawabannya incorrect karena konjungsinya kurang tepat. Harusnya bukan pakai whom, tapi pakai apa? Which? Iya, pakai which atau that lah ya. Yeah. Tapi kalau that itu memang jarang muncul dalam TOEFL sih. Biasanya memang kalau nggak who atau whom ya which. Itu dua itu. Oke, nomor 2. Incorrect, Miss. Incorrect. Correct. Sorry. Correct. Oke, kita lihat subjeknya di situ apa ya di depan itu? The plane. The plane. Terus ada konjungsinya apa? With. That. That. Oke. Terus verbnya yang pertama apa? Was scheduled. Was scheduled. Terus verbnya yang kedua? Was delayed. Was delayed. Berarti ada dua kata kerja udah lengkap ya. Yeah. Tapi coba kalian perhatikan artinya setelah that. Itu cocok nggak kalau dikasih he? Oh, ya. Yeah. Iya. Masa harus diartiin ya? Masa pesawat yang dia dijadwalkan, pesawatnya apa orangnya? Pesawatnya. Pesawatnya, benar. Berarti harusnya nggak pakai he. Berarti itu harusnya that-nya itu bukan yang RPO. Nggak perlu subjek, tapi yang RPF. Jadi harus langsung diikuti oleh kata kerjanya. Tuh. Oh, Langsung that was scheduled gitu loh. The plane that was scheduled, nah langsung kayak gitu. Berarti jawabannya adalah incorrect. Incorrect. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Subjeknya apa? The movie. Subjeknya the movie. The movie dulu dong yang paling depan, oke. Konjungsinya apa? Which. Terus habis itu ada subjek lagi ya, we ya. Berarti dia RPO. Verbnya yang pertama apa? Watch. Verb yang pertama watch, oke. Verb yang kedua? Was. Terus jawabannya apa berarti? Incorrect, Miss. Incorrectnya kenapa? Karena ada it ya. Bener banget, karena ada it. Karena kita tidak perlu subjek lagi di situ ya. Maka jawabannya adalah incorrect. Terus langsung part aja ya, Miss ya, harusnya Miss ya. Iya, karena langsung dia watch. Iya, karena dia langsung. Itu suaranya siapa yang berisik? Maaf. 11 kayaknya. Oke. Karena dia di luar. Oke. Selanjutnya nomor 4. Selanjutnya nomor 4. Correct or incorrect? Subjeknya the doctor. Oke, subjeknya the doctor. I dulu ya. Kan kita paling awal dulu I.
Verbnya yang pertama itu apa? Meet. Meet. Oke. Terus ada konjungsinya apa? Whom. Konjungsinya whom. Oke. Terus ada subjek yang kedua apa? The doctor. Subjek You. yang kedua you. Verbnya yang You. kedua apa? Recommended. Recommended. Oke. Berarti jawabannya apa berarti? Correct. Correct ya. Sebelum whom juga manusia ya. Berarti jawabannya adalah correct. Benar teman-teman. Skip bentar. Saya akan ambil pulpen dulu bentar ya. Oh. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 5. Nomor 5 jawabannya apa? Check the story. Ya, jawabannya kira-kira apa? Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect jelas banget ya. Kenapa kok incorrect? Saya incorrect. Karena Karena tidak ada kata-kata. verb abis itu. Benar kan? Tidak ada verb yang kedua. Berarti di situ ada the story itu kan subjeknya. Ada konjungsinya that. Terus ada verb yang pertama told. Verb yang keduanya nggak ada. Berarti kurang ya. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke, terus nomor 6. Incorrect, Miss. Oke, nomor 6 Incorrect kita juga karena lihat. nggak ada verb. Oke, tidak ada verb yang keberapa itu, Mbak? Verb yang mana? Yang Kedua. keduanya nggak ada verbnya kan? Yang setelah who-nya itu nggak ada ya. Maka jawabannya adalah Iya, betul. incorrect. Benar banget. Oke, nomor 7. Jawabannya correct or incorrect? Ini correct. Nomor 7 incorrect. Aku correct sih. Correct. Itu Karena berarti ada subjeknya apa? subjeknya itu ada the door. Subjeknya No. door. Oke. Ada subjek malah ya. Iya, Oh, the maksudnya. door-nya. Oh, iya, subjeknya pamer. Terus konjungsinya apa? That. That. Terus verbnya yang pertama apa? Meet. Kalau verb pertama itu ada Yang pertama adalah lead. Oke. kemudian Terus verb kedua ada verb duanya itu adalah Lock. yang kedua ada lock. terus lock. Oke, tapi di situ ngapain ada it? Lock. Ngapain ada it di situ? Oh iya, dia double subject ya. Iya. Nggak usah lah. Berarti jawabannya adalah Incorrect. iya, jawabannya adalah incorrect. Oke. Selanjutnya nomor 8. Langsung kira-kira menurut kalian correct or incorrect? Teman-teman, Incorrect, Miss. correctnya kenapa? Konjungsinya tidak sesuai dengan subjeknya orang. Subjeknya konjungsinya tidak sesuai dengan benda sebelumnya ya. Yap. Harusnya bukan with tapi apa? Who. Ya, harusnya who. Karena sebelumnya itu man, maka konjungsinya adalah who. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke. Nomor 9. Ini correct karena saat di subjek dia ada deh. Oke, nomor 9 subjeknya ada the soup. Oh, konjungsinya ada berapa itu? 2, Miss. Kalau 2 berarti kata iya, ada kerjanya harus dua, berapa? Verbnya harus ada 3, Miss. Harus ada 3. Di situ verbnya cuma berapa? 2. Berarti kalau ada 2 berarti kan kurang ya? Incorrect. Berarti incorrect. Oke. Nomor 10. Kira-kira jawabannya correct or incorrect? Kira-kira jawabannya correct or incorrect? Incorrect, Miss.
Jawabannya adalah incorrectnya kenapa? Verbnya cuma satu. Verbnya cuma satu, really? Lah, ran itu No. ada ran after, Ya, sama dua. satunya ada apa itu? Head left. Left. Iya, ada head left. Berarti kan ada dua kan? Subjeknya pertama the Stella's flag. Terus Ya, ya, verbnya ya, ya. yaitu ran after. Ran after itu mengejar. Terus habis itu ada conjunction-nya who. Sebelum who juga women, jadi pas. Setelah conjunction yaitu ada kata kerja kedua yaitu head left. Left. Ya. Maka jawabannya adalah True. Correct. ini adalah correct, benar. Jawabannya adalah correct. Oke, nomor 11. Sorry, Miss. Tanya. Boleh. Verbnya tidak harus setelah conjunction ya, Miss? Itu verbnya setelah conjunction loh, Mas. Yang itu run after itu, Miss? Iya, verbnya kan yang penting ada dua. Yang satunya kan juga setelah conjunction, setelah head left itu kan setelah who. Oh, maksudnya dua-duanya verbnya tuh nggak harus Iya. setelah conjunction. Soalnya ya. Nggak harus, karena kan dia tidak dijelaskan sebenarnya adjective clause itu bisa muncul dimanapun. Okay. Mungkin bendanya yang dijelaskan kebetulan jadi subjek. Kalau dia jadi subjek, kemungkinan besar verbnya akan muncul setelah conjunction dua-duanya. Tapi kalau kebetulan yang dijelaskan bendanya yang objek, tapi posisinya di conjunction-nya jadi subjek, ya itu nggak masalah. Gitu. Dan kemungkinan berarti verbnya sudah duluan satu di depan, ada verb yang kedua di belakang. Gitu. Contohnya misalkan tadi kan misalkan the boy who gives me flower is my boyfriend. Itu kebetulan setelah who dua-duanya kata kerjanya di belakang. Tapi boleh nggak saya ngomong gini? I see the boy who gives me flower yesterday. Ini juga bisa. Saya melihat laki-laki yang memberikan bunga kemarin. Berarti kata kerja yang pertama sudah muncul yaitu see, terus kata kerja yang kedua yaitu give gitu. Dan kebetulan boy-nya itu di dalam kalimat itu sebagai objek, cuman pada conjunction-nya dia menjadi subjek. So that's okay. Jadi adjective clause ini bebas. Kata bendanya mau dimanapun, yang jelas adjective clause dia akan muncul setelah sebuah benda, setelah noun. Itu aja sih. Mau noun-nya kebetulan jadi subjek, mau noun-nya kebetulan jadi objek, it doesn't matter. Yang penting in the end of the day, kita harus menghitung bahwa kata kerjanya harus ada dua. Seperti itu. Baru kalau kata kerjanya hilang, salah satunya berarti ada yang kurang. Gitu. Kurang. Ya. Oke. Thank you, Miss. Oke. Nomor 11. Kira-kira jawabannya apa ini? Correct or incorrect? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Oke, incorrectnya kenapa? Without conjunction. Oke, kalau tanpa conjunction tadi sempat kita bilang yang di atas ada proses reducing ya. Bahasa grammarnya itu reducing atau pengurangan. Jadi dari yang awalnya ada conjunction ada yang enggak berubah. Tapi memang yang pertama tidak perlu ada koma, yang pertama. Yang kedua, itu juga secara arti memang salah. Jadi kan the brand new Cadillac itu bukan purchasing, seharusnya purchase pakai itu. Karena itu kan dia brand, merek. Bukan merek yang membeli, tapi pasti merek yang dibeli. Kurang dari 2 minggu yang lalu, kan gitu kan. Jadi harusnya purchase. Maka itu yang tadi saya bilang, kita harus memperhatikan artinya itu berdasarkan si bendanya itu. Kalau verb in dan verb 3 itu kita harus tahu bendanya itu kira-kira bisa nggak melakukan kata kerja tersebut gitu. Kalau dia tidak bisa, pasti otomatis harus verb 3 atau pasif. Kalau dia bisa, berarti otomatis verb in yaitu aktif gitu. Dan jawaban nomor 11 ini adalah incorrect. Harusnya bukan purchasing tapi purchase aja. Oke, nomor 12. Dan komanya seharusnya nggak ada ya, Miss ya? Iya, harusnya komanya nggak ada karena dia bukan apositif. Dia bukan apositif, jadi nggak perlu koma dan dia jadi satu kalimat gitu kan. Oke, Miss. Thank you, Miss. Nomor 12. Kira-kira jawabannya apa? 11 tadi berarti incorrect ya. Kalau jawabannya
Kira-kira kalau 12 incorrect? Incorrect, Miss. Oke, kita lihat incorrectnya adalah kenapa menurut teman-teman incorrect nomor 12? Nggak pakai conjunction, Miss. Iya, dia jelas tidak ada conjunction. Tapi kan kita kan tadi ada alternatif ya. Kalau tidak ada conjunction, maka kemungkinan besar dia adalah mengalami proses reducing atau pengurangan dari adjective clause menjadi adjektif biasa. Tapi di situ tidak ada tanda-tanda verb 3 atau verb in. Ada sih verb 3 yaitu set. Cuman kan nggak mungkin. Masa anak-anak yang diduduki kan nggak mungkin ya. Harusnya anak-anak yang duduk. Harusnya the children sitting. Bukan set. Kayak gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi kita harus mencocokkan dengan kata sebelumnya. Bendanya itu kan children ya. Children itu bisa nggak? Kira-kira kalau duduk itu diduduki apa berduduk gitu kan. Kalau duduk berarti sitting. Kalau set atau verb 3 berarti kan diduduki. Gitu kan artinya. Kan nggak mungkin ya. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke. Oke, nomor 13. Correct. Kita lihat correct. Apakah 13 correct. kita lihat subjeknya apa itu yang awal itu? Defense. Defense. Verbnya apa? Yang pertama. Verbnya Supporting. Oke, supporting. Supporting dari situ ada conjunction-nya ya nggak sih? Ada who? Ada. Oke, kalau ada conjunction-nya who berarti harusnya kalau mau ada Hilangkan. benar, kalau mau pakai verb in, who-nya dihilangkan. Tapi kalau mau pakai verb in asli sebagai kata kerja, berarti harus ada apa? Masih ingat nggak? Kalau verb in harus jadi kata kerja itu harus punya apa? To be. Benar, to be. Benar banget, Mbak. Jadi nggak bisa dong tiba-tiba who supporting. Harusnya who is supporting. Who is supporting gitu loh. Ada to be-nya. Kayak gitu. Oke? Itu ketika pakai who itu kita masih pakai kata kerja biasa. Tapi kalau mau jadi verb in yang kata sifat, berarti who-nya harus hilang. Oke? Berarti jawabannya nomor 13 adalah incorrect. Nomor 14, jawabannya correct or incorrect? Correct. 14, oke. Apakah are you sure correct? No, Dia nggak ada karena conjunction. Iya, nggak ada conjunction-nya. Kalau nggak ada conjunction-nya berarti kan fatal kan? Ya, maka jawabannya adalah incorrect. Oke, terus nomor 15. Correct, Miss. Oke, nomor 15 apakah correct? Kita lihat subjeknya apa di situ? Benda di awal. The food. The food. Oke, terus verbnya apa? Placing. Oh, ada placing, ada satu lagi apa? Attracted. Ya, berarti ada 2. Nah, menurut kalian kata kerja placing untuk food itu cocok nggak? Enggak, Miss. Masa makanan yang menempatkan? Kan harusnya makanan yang ditempatkan, toh? Harusnya bukan placing, tapi apa? Place. Place, ada ed-nya, placed ya, place. Yeah. Gitu. Jadi jawabannya adalah Incorrect. Karena Miss tidak mau nanya, Iya, Pak. yang nomor 14 tadi kan selain dia tidak ada conjunction, itu yang membuat dia salah ya? Dia nggak punya Iya. conjunction. Iya. Tapi berdasarkan arti dia juga salah atau nggak, Miss? Ya, salah juga lah. Kan nggak ada yangnya, kan? Suspek itu kan tersangka. Harusnya tersangka bisa dilihat tersangka yang bisa dilihat di foto itu baru saja dilepaskan oleh polisi. Berarti kan kurang who, Mas. The suspect who can be seen in the photograph were just released by the police. Tetap bakal kurang sih. Kalau ada 2 kata kerja itu absolutely kita pasti perlu namanya kata hukum. Kalau di bahasa Inggris. Kalau ini Miss, kalau dia nggak ada conjunction tapi kalimatnya itu benar, itu gimana, Miss? Harus diartikan atau gimana? Tetap harus ada conjunction-nya, Mas.
harus tetap ada ya? Iya, benar. Kita nggak bisa pakai arti dalam bahasa Indonesia. Mungkin tiba-tiba konjungsinya atau kata hubung kalau bahasa Indonesia itu kan nggak ada, nggak apa-apa ya, disambung-sambungin. Tapi di bahasa Inggris, no. Aturannya ketika when we have to verb, itu absolutely, pasti, harus ada kata hubung. Itu udah paten. Kayak gitu. Oke? Kalau ada satu kata hubung, kemarin kita harus ada 2 verb. Kalau ada 2 kata hubung, berarti harus ada 3 verb. Dan seterusnya. Oke, teman-teman. Are you sure? Udah yakin? Kita lanjut. Ada lagi yang tanyakan? Nah, teman-teman ada yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke ABC-an ya. Nah, ini untuk skill 1 sampai 6. Ya, nomor 1. Kira-kira jawaban teman-teman apa yang di situ yang hilang? Jawaban teman-teman nomor 1 apa? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Kak, Kalau saya jawabannya itu finish B. B. Oke. Ada yang B, ada yang A. Kita lihat dulu. Di situ yang hilang apa? Subjek. Subjek, benar banget. Verb-nya ada nggak dalam itu kalimatnya? Sudah ada verb nggak? Belum. Lum. Ya, lum is a verb. Lum itu artinya membayangi. Berarti kita hanya perlu subjek. Coba cari yang mana subjeknya. Di Santa Catalina Mountain. Ya, The Santa Yang C. Catalina Mountains. Jawabannya yang A dong. Oh, yang Karena kenapa kok nggak yang C? Ya, karena kan dia kan kalau lum itu kan verb 1. Verb 1 itu kan nggak perlu R. Kayak gitu. Oke? Masa lupa kalau verb 1, verb 2 itu berdiri sendiri. Kalau verb 3 perlu teman. Apa temennya verb 3? Have, has, Have To be, ya. atau had. Oke. Terus kalau yang verb ing? is, am, are, Nah, bb. was were. Yes. Oke. Good. Oke, nomor 2. Nomor 2. Dating, Nomor 2, iya. Kita lihat subjeknya sudah ada di situ. Apa subjeknya? provide, Yes. I'm asking Dan subject. Provide itu kata kerja. Radioactive. Subjeknya adalah radioactive. sorry. Verbnya, that's okay. Verbnya kata kerjanya adalah provide, ya. Yeah. Dan provide itu verb 1, jadi nggak perlu teman siapapun. Terus kira-kira yang bisa menempati posisi bla 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 itu apa? Adjective, Adjektif. Karena pilihannya, kita lihat pilihannya kebetulan kata kerja. Sedangkan kan kita nggak mungkin menambahi kata kerja. Kalau kita nambahin kata kerja, berarti kita cari masalah. Kita harus cari conjunction kan gitu. Yeah. Jadi kalau pilihannya kata kerja, maka yang bisa teman-teman pilih itu adalah pilihlah kata kerja yang bisa menjadi alternatif, yaitu jadi adjektif. Dan kata kerja yang bisa jadi adjektif itu kemarin ada 2. Apa? ed, dan ing. Benar, verb 3 dan juga verb ing. Maka pilihlah antara dua itu. Maka jawabannya apa? Dating. Iya, jawabannya adalah dating. Jawabannya adalah C. Tadi nomor 1 C. Iya, jawabannya C. Nah, makanya teman-teman, I say it again to you, you shouldn't or you don't need to translate. Oke, teman-teman tuh gak perlu mentranslate. Yang teman-teman perlu tahu adalah kelas kata. Mengira-ngira. Paling tidak teman-teman bisa mengira-ngira ini subjek, ini verb. Udah. Ya. Kalau sudah tahu ini bisa jadi subjek, ini verb, itu udah cukup. Dan juga aturan-aturannya. So, kita nggak perlu tahu sampai akhir powerful way to measure biologic time, itu nggak perlu.
Karena kita perlu tahu hanya mencari subjek dan juga verbnya saja. Nomor 3. Kira-kira di situ yang hilang apa? Kita langsung garis bawahi. Di situ ada contain. Contain itu kira-kira apa? Kandung. Ya, maksud saya kelas katanya apa? Subjek kah, verb kah? Verb. Oke, verb. Tiga. Contain itu verb. Oke. Terus berarti otomatis kalau verb sebelumnya pasti apa? To be. Subjek. Subjek ya kan? Oke. Berarti kita cari aja subjeknya. Jawabannya apa? B. B. Miss. Iya, jawabannya adalah B. Jeans are. Oke, berarti jawabannya B. Oh, berarti contain itu bukan verb 2 ya, Miss ya? Ini kan yang belakangnya ed kan bisa jadi verb 3 juga. Kalau verb 3 kan berarti kan bisa ditemani to be atau bisa juga ditemani have, has, atau have. That's it. Udah, itu aja. Jangan cari yang ada with atau when-nya. Karena itu cari masalah. Karena kita udah punya n. Dan n itu adalah conjunction juga. Dan habis itu ada subjek kedua. Subjek keduanya apa di situ? D. Subjek keduanya they. Terus verb yang kedua adalah Atau are. Oke. Berarti jawabannya adalah D. yes. B. Terus nomor 4. Nomor 4. Bebo bisa Miss ya. Bebo Kita bisa. lihat subjeknya di situ udah apa subjeknya? The benefit. Oke, subjeknya the benefit. Verbnya apa? Verbnya is. Verbnya is. Terus Verbnya ada konjungsinya apa? Oh, provide. Oh, Ada konjungsi. conjunctionnya who. Sebelum who, Mbak. Setelah itu ada apa? Ada that. Jangan lupa loh, itu juga conjunction ya. Oh iya, Jadi, betul. berarti ada conjunction that, ada conjunction who. Berarti kalau ada 2 conjunction, maka Ada 3 Verb. verb. ada 3 verb. Mari kita berhitung. Yang pertama apa? It provides. Is, Yang kedua, needs. do, provide. Yang ketiga apa? Needs. Needs. Need. Berarti kan ada 3 kan? Oke, sudah lengkap. Berarti kira-kira kita nggak usah nambahin apapun. Kita hanya perlu penyambung aja yang bisa menyambungkan antara benefit dan the study. Itu becomes. Off bukan Miss. Of doang. Eh. Jawabannya adalah A. Yes. Off. Of. Yes. Jawabannya adalah A. Oh iya. Subjek. Ya. Verb yang pertama tadi is ya, Miss? Is dulu, habis itu provide, habis itu need. Oke. Kenapa nggak bisa? Ya kalau bisa nyari masalah lagi sih, Mbak. Nyari kata kerja lagi Iya. satu lagi berarti. Iya betul-betul. Saya jawabnya di sini tapi yang saya ngomongin malah becomes. Oke. Nggak apa-apa, pokoknya kita tuh hanya perlu berhitung aja sih. Kalau ada conjunction. Nggak cuma matematika bisa yang berhitung. Bahasa Inggris berhitung. Cuma di 15 soal pertama aja sih yang kita memang sedikit agak complicated menghitungnya. Kalau di skill yang nomor 16 sampai 40 tuh nggak begitu ini sih. Menurut saya tuh nggak begitu ribet. Hanya saja skillnya tuh banyak gitu. Cuman dia harus menghafal memang kalau skill 7 ke atas nanti. Kita lanjut dulu tapi nomor 5. Nomor 5 subjeknya apa? Symptom. Symptom. Oke. Konjungsinya apa? Di situ ada conjunction. That. Oke, konjungsinya that. Terus verbnya apa? Occur. Verbnya occur. Yang pertama. Verb yang kedua apa? Occur. Occur juga. Berarti verbnya ada 2 kan? Berarti udah lengkap ya. Kira-kira bisa menyambungkan antara 2 kata itu tanpa mengganggu strukturnya itu apa? Objek. Oke. Objek. Wait. Kira-kira apa? B. Jawabannya B. Ya, Benar banget. With amphetamine can. Kenapa ada can-nya, Miss? Iya. Can itu modal yang dia tidak begitu berpengaruh ya. Dan dia setelah can itu langsung verb 1. Itu udah lengkap, udah sesuai. Jadi setelah can itu langsung occur. Dan itu tidak merubah strukturnya sama sekali. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 6. Yang nomor 6,
Subjeknya apa, teman-teman? Subjeknya many companies. Many companies. Terus verbnya? Verbnya itu ada across. Oh, no, molded. Oh, have molded ya. Across itu di Iya, situ have molded. kata depan. Ada have molded. Terus ada verb yang kedua apa? Verb yang kedua ada integrated. Integrated. No, integrated di situ kan diawali dengan Describe. describe. Yang jelas itu describe. Berarti ada dua kata kerja di situ. Maka berarti kita perlu apa kalau ada dua kata kerja? Ada satu verb. Conjunction. Ada satu conjunction. Kita perlu conjunction. Conjunction maksudnya. Kira-kira dari A, B, C, D. Satu conjunction maksudnya. Berarti kira-kira yang paling cocok yang artinya mana? That. Iya. That, karena dia kayak molded. Have molded the concept that Wolf describes bla bla bla. Jawabannya adalah C. Nah, ini kebetulan ya teman-teman, jawabannya A, B, C, D kebetulan tuh bentuknya bisa mungkin betul semua. Karena yang perlu kita lakukan kan memang cari conjunction dan kebetulan pilihan jawabannya juga conjunction gitu loh. Ya. Jadi ini memang nggak menantang karena kita harus tahu arti, kita harus mencocokkan gitu. Kayak gitu. Nah, kita mungkin perlu tahu artinya saat soal-soal kayak gini aja. Nggak harus semuanya kita perlu tahu artinya. Nomor 7, oke, nomor 7 itu kesalahan ya. Jadi ada titik-titiknya itu di depannya in. Ya, jadi yang hilang itu di depannya in, the first draft. Kira-kira apa jawabannya? Sebenarnya saya bingung sama soal nomor 7 sih, Mas. Jadi mari kita bahas aja boleh. Jadi titik-titiknya itu yang hilang itu memang hilang gini. Titik-titiknya itu di depan sebelum in. Oke, kira-kira kita lihat di situ ada kata kerjanya apa? Yang ada kata kerja itu berarti Ada kata kerjanya will not necessarily. Berarti ada kata kerjanya satu ya. Oke, kita hitung satu. Dan kita lihat jawaban A, B, C, D. Semuanya itu ada kata kerjanya, Mbak. Jawaban A, B, C, D. Semuanya itu ada kata kerjanya. Berarti kalau kita dipaksa untuk menambahkan kata kerja lagi, maka kita perlu apa? Conjunction. Conjunction. Berarti carilah mana C. yang ada conjunction dan ada dan jawabannya adalah C. What appears itu yang paling cocok karena kebetulan what itu bisa merangkap posisi jadi subjek juga. Maka itu yang paling lengkap. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 di situ ada conjunction. Yang pertama itu apa? That. Ada if. Halo, Miss. Ya. Nomor 8, conjunctionnya yang pertama ada if. Terus ada apa lagi? That. Ada 2 ya. Kalau ada dua conjunction maka verbnya berapa? Harusnya 3. Verbnya harusnya 3. Oke. Mari kita berhitung. Verb yang pertama apa? Indicates. Indicate. Verb yang kedua? Yang kedua Ada is. to it. Is dulu ya, is. Terus verb yang ketiga ada lagi itu setelah koma? Doesn't. Does not mean. Verb yang keempat apa? To it. Verb yang keempat itu adalah is lagi. Nggak bisa, Mbak. To it itu kan nggak bisa. Kalau di awal itu kan nggak bisa jadi kata kerja. Maka kata kerjanya berarti ada berapa itu? Kata kerjanya ada berapa, teman-teman? 4, Miss. Ada 4. Kalau ada 4 berarti conjunction-nya harus ada berapa? 3 ya. Harus berkurang 1 ya, 3. Dan di situ tadi conjunction-nya sudah ada berapa? Ada 2, Miss. Ada 2 aja. Kalau ada 2 aja berarti kurang kan? Kurang 1. Iya. Oke, cari dulu conjunction-nya yang pas berarti apa? Dari A, B, C, D. C. Iya, jawabannya adalah C. It does not mean that it is a good food to eat. Jawabannya adalah C.
Oke, nomor 9. 9. 9 subjeknya apa itu? A need. Saya jawabannya sih B sih. Subjeknya itu Subjeknya ada need. Verb-nya ada has been recognized. Terus as much bla 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 been expanding. Kira-kira berarti yang hilang apa itu? In as much as berarti kan pasangannya as ya. Oke. Jadi jawabannya antara C atau D. Jawabannya apa kira-kira? saya sih jawabnya Jawabannya adalah D ya. antara aja dengan D. In as much as the commercial launch industry has been. Karena been itu pasti diawali dengan has atau has ya. Has been expanding. Jawabannya adalah Miss, tadi boleh diulangin tadi nomor 8 jawabannya apa tadi, Miss? nomor 8 jawabannya C, Mbak. It does not mean that it is a good thing. C ya? Ya, C. Okay, thanks to me. Oke, kita move nomor 10. Subjeknya apa teman-teman nomor 10? The report. No. The report. Yeah, the report. Report. Verb-nya apa? Verb-nya itu indicate. Oke, verb-nya indicated. Terus ada conjunction-nya apa? That. Terus ada conjunction yang kedua apa? Had gone. When? No. When. Conjunction Mbak Sana. When. Maaf. Ada that, ada when. Kalau ada dua conjunction berarti harus ada berapa verb? Kalau ada dua conjunction harus ada berapa verb? 3, Miss. Oke, kita sudah 3. menemukan satu, indicated. Kita temukan yang kedua itu apa? Had gone. Had gone. Oke, kita berarti cari yang ketiga. Tolong dipilih antara A, B, C, D. Karena itu ada koma, berarti pasti ada subjek verb lagi nih. Berarti dia harus has. Harus C, C Miss. dia. Jawabannya adalah, masa sih? B. Jawabannya adalah B. When the plan had gone online, koma, it had Oh, ada been subjeknya ya? Iya, kan kalau, masa Iya, ada lupa, kalau when yang ketika, yang adverbial clause itu kan kalau dia di depan, ada koma di tengah. Nah, setelah koma itu wajib subjek verb lagi. Jawabannya adalah D. Kayak gitu. Tadi 9 apa, Miss, jawabannya? Nomor 9 jawabannya D. D. Ya, D. Thank you. Davidnya, as the commercial launch industry has. Oke, teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan dulu dari soal-soal sebelumnya atau skill 1 sampai 6 sebelum kita lanjut ke skill 7. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, dari skill 1 sampai 6 tadi sebelumnya, itu digunakan untuk menjawab 15 soal pertama, oke? Dan sekarang kita akan lanjut ke skill 7 sampai terakhir, itu digunakan untuk menjawab soal nomor 16 sampai nomor 40. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu subjek skill yang ke-7, atau skill pertama untuk nomor 16, kita harus mengulang kembali tentang subject verb agreement. Ini sudah pernah ditanyakan oleh beberapa teman kita di sini tentang penggunaan singular plural yang berdampak pada kata kerja. Dan di sini kita akan mengulanginya lagi, kayak gitu. Jadi, ketika sebuah kata benda itu tunggal, maka verb-nya itu harus ada S. Verb-nya itu pasti suka sama S. Saya pernah bilang juga, verb yang bisa ditambahin S itu jelas verb 1. Ya, verb 1 itu bisa tambah S. Verb 2 dia nggak bisa. Verb 2 itu paling bebas. Verb 3 berarti kalau yang singular dia pakainya adalah has, bukan have. Has verb 3. Terus kalau misalkan dia is MR yang verb ing, maka pakainya is. Is sama verb ing. Pokoknya yang ada S-nya itu digunakan untuk kata benda tunggal. Sedangkan untuk kata benda yang plural atau jamak, kata bendanya sendiri itu pasti sudah ada S-nya. Ya enggak? Kata benda jamak dalam bahasa Inggris itu kan ada S, kayak friend jadi friend. Ketika kata bendanya jamak, maka justru verb-nya itu tidak suka sama S. Jadi ini keterbalikan.
Gampangannya kalau kalian ingin ingat, salah satu dari kata benda atau salah satu dari subjek atau verbnya itu harus ada S-nya. Itu kalau kalian mau pakai cara paling mudah mengingat. Jadi ketika kata bendanya itu nggak ada S, berarti dia singular, maka verbnya harus ada S. Jika kata bendanya dia plural atau ada S-nya, berarti maka verbnya tidak boleh ada S. Salah satunya berarti harus ada S. Paham nggak maksud saya? Jadi salah satunya harus ada S-nya. Misalkan contohnya di situ example, the subject of the lecture was quite interesting. Ya, jadi di situ subjeknya cuma satu yaitu the subject, verbnya pakainya otomatis was. Kalau contoh yang kedua, the subject of the lecture were quite interesting, pakainya were. Ya, kenapa? Karena subjeknya itu banyak. Nah, yang sering teman-teman lagi-lagi lupa bahwa kata benda yang paling ada di depan sebelum of, sebelum preposisi atau kata depan itu adalah subjek. Setelah kalau dipotong sama in, on, at, of dan sebagainya, maka setelahnya itu bukan subjek. Maka teman-teman kadang sering salah paham bahwa kata lectures itu bisa jadi subjek, padahal bukan. Subjeknya itu yang paling depan. Jadi subjek itu adalah kata benda yang paling depan sebelum of. Itu adalah subjek. Tolong diingat-ingat. Terus, nah kalau tadi kan kata benda paling depan sebelum of itu subjek ya. Nah ini ada beberapa pengecualian untuk beberapa expression atau kata. Jika diawali dengan all, most, some, half, dan part, maka subjeknya itu malah setelah of. Ya, jadi kalau ada all, most, some, half, part, justru subjeknya itu adalah benda setelah kata of. Otomatis verbnya itu akan ditentukan oleh kata benda yang setelah of. Kok aneh ya misalnya tadi kan bilang bahwa kata bendanya itu harus sebelum of kalau subjek. Iya, kalau bentuk normal. Tapi kalau diawali dengan kata-kata all, most, some, half, dan part, maka subjeknya itu yang setelah of-nya. Contohnya misalkan all of the students in this class are from Indonesia. Subjeknya itu adalah the students. Kita pakai are itu bukan dilihat dari all, tapi kita melihatnya dari kata the student. Terus kalau yang contoh kedua, all of the students, ya studentnya cuma satu singular, maka pakainya adalah is, bukan pakai are. Jadi bukan mentang-mentang karena all itu artinya semua. Semua itu kan banyak nih, pasti kan kata kerjanya harusnya plural. Enggak. Kita lihat kalau ada of, maka benda setelah of-nya itu adalah subjek. Seperti itu. Sudah? Any question teman-teman? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Mungkin 7 soal dulu. Atau 5 soal aja. 5 soal aja, biar kita bisa bahas. Lima soal, 3 menit mungkin cukup. Boleh, Miss. Boleh. Oke.
Oke, sudah 3 menit. Oke, nomor 1 jawaban teman-teman apa? Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Incorrectnya kenapa? Sorry. Correct, Miss. Subjeknya apa subjeknya? The climbers Climber. Verbnya apa? need. Verbnya need. Udah kan? Berarti jawabannya correct kan? Yep. Iya. Climbers kan subjeknya banyak, plural. Ya. Terus verbnya nggak boleh ada S. Ya, jadi jawabannya adalah correct. Kecuali kalau climber aja, maka need-nya berubah jadi apa? Needs. Need. Benar banget. Oke. Nomor 2. Subjeknya apa? The interrogation. The interrogation. Oke. Verbnya apa? Seharusnya has, Miss. Harusnya bukan have tapi has ya. Benar. Ya. Harusnya has lasted. Karena interrogation itu kan dia subjeknya tunggal ya. Harusnya bukan have lasted tapi has lasted. Maka jawabannya adalah Incorrect. benar, jawabannya incorrect. Oke. Nomor 3. Correct. Correct. Subjeknya apa? The tenants. Lieutenant. Verbnya apa? Oh, incorrect, Miss. Incorrect. Is are seharusnya. Dia bukan is giving tapi apa? All giving. Are giving. Benar banget. Karena tenants itu plural. Ada S-nya, maka verbnya harusnya bukan is, tapi verbnya adalah Ah, are. Oke, nomor 4. Nomor 4. the subject. Correct, Miss. Correct. Correct. Oke, subjeknya apa? The president Subjeknya the president. Verbnya is. is trying. Oke. Harusnya bukan. Oh, iya. Is trying. Kalau presidennya banyak, presiden baru are trying ya. Yeah. Oke, jawabannya adalah correct. Nomor 5. Correct, Miss. Nomor 5, subjeknya apa? The buildings. The building. Pakai Verbnya S. apa? Terus are being. Are being built. Berarti building subjeknya plural, maka verbnya adalah ada are-nya. Seperti Yeah. itu. Oke. Untuk nomor 6 sampai nomor 15 jadikan PR, kita akan besok quick correction ya, kita akan koreksi secara cepat. Terus teman-teman tolong dibaca skill 8. Insya Allah setelah ini sih bisa agak cepat ya, karena skillnya lumayan mudah. Ya, jadi cukup saya jelasin beberapa menit, 3 atau 5 menit, kalian bisa langsung kerjain gitu. Karena emang mudah-mudah banget ya. Saya harap teman-teman bisa membacanya. Yeah. Oh ya, dan untuk besok Jumat, saya bisa mengajar jam 7 kalau teman-teman mau. Maksudnya untuk minggu ini kita 5 kali gitu. Tapi saya kembalikan ke teman-teman sih. Kalau kalian bisa ya kita bisa ada kelas, kalau enggak ya udah berarti Senin lagi gitu. What do you think about having a class tomorrow? Manut, Miss. Manut. Senin, Miss. Ya, besok nggak bisa. Oke, nanti udah nggak apa-apa. Full Miss. Oh oke, baiklah. Sesuai jadwal aja, Miss. Iya, saya jadwal. Enggak, kok kita Boleh bebas nggak, aja Miss? sih. Kalau dari saya mungkin nyaranin waktunya ditepatin gitu loh, Miss. Misalnya sekali jam 8 terus. Karena kemarin tuh saya ngiranya jam 8 rupanya setengah 8 kita udah gitu. Makanya saya selalu nanya sih Mbak ya, kalau mau nggak setuju ya nggak apa-apa, maksudnya jam 7 bisa nggak teman-teman? Terus ada yang bilang mungkin nggak, ya udah kita jam 8 gitu. Karena ya kalau saya terserah sih sebenarnya, kayak ya jam 7 oke, jam 8 oke, cuman ada beberapa hari yang saya nggak bisa jam 7 gitu loh. Karena saya ada ngajar kelas sore di kampus kayak gitu. Cuman saya terserah, kalau kalian bilang nggak bisa ya saya nggak maksa, dan ya udah kita jam 8 aja, that's okay gitu. Maksudnya ditepatin aja, Miss. Jadi biar Missnya bisa kapan aja. Jadi nggak lupa-lupa. Kadang-kadang kan karena selalu offering, mungkin ada yang lupa jadwalnya. Terserah sih teman-teman gimana. Kalau saya lebih cepat mulai lebih baik. Ya kan kalian juga bisa lebih cepat istirahat gitu loh. Saya pasti akan ngasih tahu beberapa jam atau 1 jam atau 2 jam sebelumnya.
Jadi gitu sih. Cuman ya kalau kalian mau jam 8 terus ya nggak apa-apa. It's okay. Tapi kalau saya lebih jam 7 lebih bagus, Kak. Iya, saya Nah, juga kalau jam 7 di sana tuh di saya jam 8. ya, kalau saya lebih mikirnya kadang istirahat sih ya. Cuman mungkin Iya. ada satu hari yaitu Rabu itu saya nggak bisa. Rabu itu saya baru keluar kelas kampus itu jam 7 gitu loh. Paling Kalau Berarti setiap hari Rabu kita jam paling 8 aja, Miss. Rabu paling jam cepat 8, sisanya ini kita jam 7. oke, mungkin jam 7 kali ya. Nggak, saya Iya. prepare dulu. Gitu teman-teman. Jadi kita pada tahu semua